Baiklah, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fransina Bima Indonesia. Saya dari Prodi Mekatronika angkatan 2021, dengan NIM 21113023. Sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas PowerPoint saya, yaitu tugas bahasa Indonesia. Baiklah, manfaat media sosial bagi usaha bisnis. Itu adalah judul dari PowerPoint saya. Awal pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini terdapat latar belakang, permasalahan, dan tujuan. Latar belakang saya di presentasi saya kali ini adalah manfaat media sosial bagi pengusaha, penggunaan media sosial sebagai sarana membuka usaha. Lalu permasalahannya adalah seberapa besar pengaruh media sosial bagi pelaku usaha bisnis. Tujuannya memberitahu bahwa di era sekarang ini media sosial sangat berpengaruh bagi usaha bisnis. Landasan teori saya yang mendasar adalah ada pengertian sejarah dan peran media sosial bagi manusia. Jadi pengertian media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Lalu sejarah berdirinya media sosial yaitu tepatnya pada tanggal 24 Mei 1844 yang awalnya hanya serangkaian titik dan garis elektronik diketik dengan menggunakan mesin telegraf. Lalu tahun 1997 hingga tahun 1999 muncullah media sosial pertama yaitu sixdegree.com. Lalu tahun 2003 hingga sampai saat ini, hingga detik ini, mulai bermunculan berbagai macam media sosial yang kita kenal hingga saat ini. Lalu peran media sosial bagi umat manusia dan bagi bisnis yaitu sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia dapat berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Lalu bagian-bagian yang akan saya bahas saat ini adalah media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Jadi di Instagram dan Facebook dan Twitter ini ada beberapa kisah-kisah sukses orang yang menggunakannya. Yang pertama Instagram. Eh, Instagram memiliki 84,4% penduduk di Indonesia dan didominasi oleh kaum-kaum muda. Lalu fitur-fitur yang terdapat di Instagram yaitu Instagram Business, Instagram Story dan Post, Instagram Hashtag, Instagram Reels, Instagram Feeds, dan yang terakhir adalah Direct Message atau tempat untuk bertukar pesan di Instagram. Lalu kisah sukses seseorang melalui Instagram yaitu ada Fadil Zaidi, dia adalah seorang pengusaha warung makan bakso dan seorang influencer. Jadi karena dia seorang influencer, jadi dia menginfluence para followersnya untuk uh, membeli atau ya mengunjungi link atau membeli usaha yang dia promosikan di Instagram itu. Contohnya dia sering mempromosikan baksonya sendiri dan kadang beberapa pengusaha juga banyak yang mengendorse ke Fadil lalu mereka mendapatkan keuntungan juga. Dan Fadil Zaidi meraup ratusan juta dari promosinya itu menggunakan Instagram. Lalu Facebook, di Facebook itu terdapat 202,2 juta pengguna. Lalu Facebook adalah platform yang memungkinkan penggunanya untuk membuat halaman pribadi, menambahkan teman, serta mengirim pesan. Dan fitur-fitur yang ada di Facebook yaitu Marketplace, Messenger, lalu Facebook AdSense. Dan kisah sukses di Facebook ini ada Reza Nur Hilman yang menciptakan keripik pedas Maiki melalui usaha kerasnya. Dimulai dengan jualan dari mulut ke mulut, lalu dia memasarkan produknya itu menggunakan Facebook dan Twitter. Yang membuat produknya menarik yaitu produknya memiliki varian level pedas yang mungkin nggak semua orang bisa suka terlalu pedas gitu, jadi bisa memilih levelnya. Nah, pada awalnya Reza Nur Hilman itu
memiliki uang 15 juta yang digunakan sebagai awal untuk memulai bisnisnya, sebagai modal awal untuk memulai bisnisnya. Dan kini ya bisa mengantongi omset sekitar 4 miliar per bulan. Oke, lanjut berikutnya Twitter. Pengguna Twitter saat ini mencapai 436 juta jiwa. Lalu fitur-fitur yang ada di Twitter yaitu kicauan atau tweet ini bisa diartikan sebagai suara notifikasi Twitter. Jadi kalau ada notifikasi Twitter itu akan bunyi suara kicauan. Lalu ada fitur nama pengguna, fitur follow, followers, unfollowing, dan fitur hashtag. Lalu kisah sukses dari pengguna Twitter ini adalah salah satunya ada Angga Kusuma Aribowo. Dia sebagian besar dia melakukan promosi di sosial media Twitter. Lalu salah satu strateginya atau program promosi yang dijalankan dia adalah bagi tiap follower baru dia akan mendapatkan diskon 10%. Begitupun juga bagi yang mention akan mendapatkan harga khusus. Jadi itulah penjelasan saya tentang Facebook, Instagram, dan Twitter. Nah, jadi berdasarkan presentasi saya memiliki kesimpulan bisnis di era modern dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial karena adanya kemajuan teknologi yang mumpuni untuk melakukan dan mengembangkan bisnis. Seperti yang sudah tercantum pada pembahasan saya di atas tadi, pembahasan saya sebelumnya, beberapa alasan yang mendukung efisiensi dan efektivitas media sosial sebagai alat berbisnis online sudah tidak diragukan lagi. Lalu saran saya, penggunaan media sosial ini menjadi alternatif yang disarankan bagi pemula untuk memulai bisnisnya karena tidak dibutuhkan modal yang banyak, hanya menggunakan smartphone dan kuota internet. Lalu media sosial untuk bisnis adalah ajang bagi pemula untuk meraih keuntungan dari perkembangan teknologi. Berikut adalah daftar pustaka saya. Ini daftar pustaka saya, lalu ini ada yang terakhir. Oke, presentasi saya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.